akibat Om Bro salah ngambil jalur nih teman-teman. Jadi sudah berapa nih? Sudah 22 menit aja ya kita stuck nih di persimpangan Jalan Taman Pancing di daerah Pemogan teman-teman. Jadi beginilah situasi update-nya ya. Kalau di jam apa nih? Di jam 8 nih, jam setengah 8 sampai jam 8 di jam-jam orang pulang kerja, jadi seperti ini. Oke, jadi sebelum lanjut ke konten utama, inilah situasi Kota Denpasar teman-teman di jam pulang kerja malam. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video kita kali ini, dan kita akan lanjut untuk melakukan perjalanan konten Bali Update di seputaran Kuta dan Legian. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Jadi ada dua persimpangan ya di sini teman-teman, persimpangan Jalan Taman Pancing Barat dan Jalan Taman Pancing Timur. Jadi kalau di sini ini kita sudah stuck tadi di persimpangan Jalan Taman Pancing Timur. Sekarang kita stuck lagi di setelah jembatan di persimpangan Taman Pancing Barat nih teman-teman. Jadi intinya kalau memang nggak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mengatur lalu lintas, kita akan tetap seperti ini. Kembali lagi ke kesadaran kita untuk tertib berlalu lintas sih kalau menurut Om Bro. Oke teman-teman semuanya, jadi kita mau lanjut lagi setelah tadi kita terjebak macet teman-teman. Tuh hampir 1 jam ya, sudah 57 menit di layar MID portable-nya Sibolo, MID Multi Information Display itu HP. Jadi tadi Om Bro kena macet sama Supermam di seputaran area Pemogan di daerah Taman Pancing. Dan sebenarnya Om Bro mau lanjut ke area Legian, Kuta, Jalan Popis untuk melihat update-nya di sana teman-teman, karena udah lama kita nggak update di daerah Kuta Legian. Tapi karena berhubung macetnya itu cukup parah, dan mungkin nanti di Kuta juga agak crowded ya, agak macet juga, spekulasi aja sih. Akhirnya Om Bro putuskan udah kita update dulu seputaran kecil Kota Denpasar aja teman-teman, untuk melihat di kawasan Iti Mandala Renon, di daerah Panjer. Kita lihat update-nya seperti apa di kesempatan malam hari ini di akhir bulan Juni tahun 2026, tanggal 30 Juni tahun 2026, yang mungkin akan tayang di awal bulan Juli tahun 2026. Jadi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu keluarga. Jadi mohon maaf ya, Om Bro agak lama update kontennya di channel YouTube DK6060 Bro, dikarenakan Om Bro lagi ada pemulihan pasca operasi teman-teman. Kemarin ada operasi untuk pengangkatan seperti jaringan infeksi di mata kakinya Om Bro. Jadi karena dia operasinya itu di kaki, pemulihannya masih cukup lama. Sudah 2 minggu ya sayangnya. 2 minggu ini jahitannya belum dibuka karena memang satu Om Bro memang nggak bisa diam, jadi memang disuruh istirahat. Kita nggak bisa tuh kalau diam di rumah tuh terlalu lama tuh kayak orang bodoh teman-teman. Jadi apalagi kita biasa sudah keluar beraktivitas, terus kita disuruh diam gitu di rumah 3 hari gitu, kayak stres jadinya kayak gitu. Jadi ya udah kita beraktivitas saja. Dan ini juga di kesempatan malam hari ini karena sudah lama kita nggak memberikan informasi update motovlogging, di kesempatan malam hari ini kita kasih informasi update-nya untuk teman-teman semuanya. Jadi saat ini kita sedang berada di seputaran area Renon ya, di Jalan Cok Agung Tresna di daerah Renon, Denpasar, Bali, kawasan pusat perkantoran Provinsi Bali teman-teman. Itu ada di Jalan Cok Agung Tresna ini, komplek-komplek perkantorannya. Dan antrean Pertalite seperti yang teman-teman bisa lihat mungkin tadi di video itu cukup panjang, karena terdampak juga ya untuk masyarakat, para pekerja UMR yang harus membeli Pertamax itu cukup berat teman-teman. Jadi mereka memutuskan untuk membeli Pertalite walaupun mengantri seperti itu. Dan di sini kita akan keliling dulu di seputaran Renon untuk melihat situasi update-nya ada apa saja sebelum nanti kita lewat di jalur arteri, jalur kecil di seputaran Panjer, dan kita akan lihat juga update-nya di sana seperti apa. Ada update apa saja, ada kuliner-kuliner baru apa saja, ada mungkin ada pusat-pusat keramaian baru apa di sepanjang jalur yang akan kita lintasi. Nanti Om Bro akan update untuk teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman ada yang kangen dengan suasana malam di Kota Denpasar yang dulu mungkin pernah bekerja atau mungkin pernah stay lama di area Denpasar dan sekarang sudah pindah mungkin keluar daerah. Jadi seperti inilah update-nya. Ini ada warung apa nih?
ayam taliwang. Ada ayam taliwang, saya nggak baru kayak dia. Ayam taliwang. Oh, ini ada jalan, kita ke Jalan Merdeka teman-teman. Kita akan lihat update-nya di Jalan Merdeka seperti apa. Jadi banyak sekali ada update-update terbaru di sini. Salah satunya adalah kopi shop. Ini ada resto apa nih? Laloba Kopi dan resto sepertinya itu teman-teman. Jadi banyak yang berinvestasi kuliner di daerah sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sedang berlibur atau mungkin ada tugas di seputaran Denpasar dan stay-nya di dekat area Renon di Denpasar Selatan, perbatasan Denpasar Timur, teman-teman bisa gampang atau mudah untuk mencari kuliner di jalur ini. Wong Solo, ada warung Bu Kris spesial penyetan gitu, penyetan. Warung Bu Kris nih. Terus di sini dulu ada Sang Pisang ya. Sang Pisangnya tutup sudah jadi ketua partai dia Sang Pisangnya. Nah, ini ada Old Champ, salah satu resto rekomendasi kalau teman-teman mau candlelight dinner sama pasangan mungkin atau makan malam bersama keluarga. Old Champ Cafe and Resto rekomendasi teman-teman dari Umbro. Di sini ada tempat untuk tipis-tipis, mau minum arak tipis-tipis nih ada Bali Bozi di sini. Ada kopi soy, ada resto di sini, ada PKL. Jadi karena dia terletak dekat dengan kampus Warmadewa, Universitas Warmadewa yang ada di Pulau Dewata Bali, tepatnya di Kota Denpasar. Jadi banyak permunculan kuliner ya, karena mungkin banyak juga teman-teman kita yang dari luar Bali itu kuliah di kampus Warmadewa mungkin atau ingin mencari experience kuliah di Bali sembari sambil bekerja gitu. Jadi banyak di sini ada pusat-pusat kuliner. Nah, dari Jalan Merdeka kita keluar menuju ke Jalan Hayamuruk. Kalau di sini banyak ada stand-stand tanaman hias, teman-teman. Dan kita akan lihat update-nya untuk antrean di salah satu SPBU langganannya Umbro. Cukup panjang juga ya antreannya. Tuh. Nah, itu dia merupakan SPBU yang sudah pasti pas, teman-teman, takaran bensinnya. Kalau kita beli BBM di sana 50.000 ya 50.000, nggak ada kecurangan seperti SPBU yang mungkin ada di beberapa wilayah yang ada di Kota Denpasar. Jadi seperti inilah update-nya di kesempatan jam 20.34 di 14 kilo perjalanan kita tadi. Kena macet juga di 1 jam 3 menit di Jalan Taman Pancing. Jadi kita terjebak macet teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akan melakukan aktivitas di jam-jam pulang kerja, di jam-jam peralihan pulang kerja, itu hindari Jalan Taman Pancing karena pasti macet di sana teman-teman. Jadi karena Umbro ada urusan dulu, harus melewati jalan itu, jadinya ya terjebaklah kita di sana. Sebenarnya kalau mau ke Kuta dari rumahnya Umbro di Jalan Teguh Umar itu lebih cepat lewat Jalan Imam Bonjol teman-teman. Walaupun ada macet di beberapa titik traffic light, tapi overall lebih aman. Oke, di jam 20.35 kita akan, ini ada fitness baru saya. Baru nih tempatnya ini ya, Nako itu ya bukan? Apa Neko ya, bukan ya? Nah, di sini juga ada beberapa update juga untuk teman-teman ketahui. Ada resto, jadi The Bron Resto Cafe itu sudah ada perluasan area tuh teman-teman tuh. Ada penataan baru di sini. Mungkin ada pembangunan coffee shop. Dan dulu ini jalur hijau sebenarnya, tapi sekarang udah bisa dibangun. Mungkin ada izin surat sakti sehingga bisa dibangun bangunan permanen resto atau kopi shop di sini. Nah, ini dia Bundaran Renon teman-teman. Ini adalah Bundaran Renon. Untuk menuju ke Jalan Niti Mandala Renon kita akan lurus. Kalau ke kanan kita balik lagi ke Jalan Hayamuruk. Oke, kita lanjut dulu. Di sebelah kanan ini ada Pasar Non. Tidak ada update khusus di Pasar Non, tetap seperti itu aja. Tidak ada tenan-tenan baru di sana. Di sini ada The District Eleven, kayak kopi shop, tempat nongkrong teman-teman. Dan inilah dia Jalan Raya Puputan, Jalan Niti Mandala Renon, dan di sini ada hotel 4-star Hotel by Trans Hotel. Nah, kalau teman-teman mungkin mau transit di Kota Denpasar, itu juga merupakan salah satu hotel rekomendasi ya. Jadi kemarin ada temannya Umbro dari Jakarta, Om Fikri dari RYDR aplikasi.
itu menginap di sana, katanya hotelnya lumayan bagus. Oke, kita lanjut dulu update-nya teman-teman. Dari jalan Raya Puputan Renon kita akan menuju ke jalan Niti Mandala Renon, dan kita akan nanti masuk ke jalan Tukat Musi. Kita akan masuk ke jalan Tukat Batanghari, kita akan lewati jalan Tukat Kirisan, Panjar, dan kita finish. Nah, mungkin besok, di kesempatan besok kita akan coba untuk berburu sunset mungkin di sore hari untuk melihat situasi update-nya di area Kuta dan Legian Pulau Dewata Bali teman-teman. Oke, nanti Om update lagi di depan. Jadi kalau untuk teman-teman ketahui, sekarang Omro lebih prefer untuk pakai si Bolo ya, untuk explore atau membuat konten Bali Update, karena si Billy motor listrik itu akan dipakai oleh anaknya Omro untuk daily use ke sekolah teman-teman. Jadi mungkin nanti Omro akan lebih banyak menggunakan si Bolo untuk buat konten Bali Update bersama Supermam, dan untuk konten belusukan, konten suasana-suasana pedesaan itu kita akan tetap pakai si Brony, dan untuk konten-konten overland ke Pulau Jawa itu kita akan pergunakan si Gogo Bro. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kalau Supermam harusnya dia kemarin membawa motor ini, Honda Beat Street ini untuk ke pasar, untuk daily activity. Kemarin kita sudah sempat nambah 1 unit lagi, Honda Scoopy 2016 unit second untuk ke pasar dan antar jemput anak sekolah teman-teman. Mudah-mudahan awet ya unit secondnya. Jadi kalau ada yang bertanya, oh bro itu aplikasi di HP-nya tuh pakai aplikasi apa? Kok ada kayak speedometer, ada multi information display, kayak ada ketinggian, ada GPS, koordinat GPS. Nah, Om Bro pakai speedometer GPS namanya teman-teman. Speedometer GPS. Nanti teman-teman bisa cari di Play Store atau di Application Store ya. Nanti kita akan masuk ke Jalan Tukat Musi. Jadi di sini nih ada salah satu kopi shop, cabang dari kopi shop yang cukup terkenal di daerah Ubud teman-teman, yaitu Seniman Kopi Ubud buka cabang di sini teman-teman. Nanti kita akan lihat di manakah lokasinya. Nah, kalau di sebelah kanan ini adalah gereja katedral terbesar di Pulau Dewata Bali. Dan ini dia. Sini ya sayangnya kayak nah ini dia, Seniman Renon. Nah, ini namanya teman-teman. Seniman. Tuh. Itu dia. Teman-teman mau ngopi, malas ke Ubud, ngopinya di Seniman, bisa di Seniman Renon. Tapi tidak serame seperti di Seniman Kopi Ubud teman-teman. Ya, di sini ada butik I Look Daily. Di sini ada kantornya tribunbali.com. Dan di depannya juga ada angkringan baru ya. Agam Aceh itu Bu ya namanya kemarin ya. Om Bro pernah nonton tuh konten-konten review kuliner tuh, cukup terkenal sih. Cukup legend lah nih. Nah, Warkop Agam Medan. Warkop Agam Medan. Ramai banget teman-teman. Angkringannya, warkopnya. Mungkin nanti karena dia baru buka, masih hype-nya tuh masih luar biasa, jadi masih rame. Mungkin nanti kalau sudah jalan sebulan tuh baru kita akan review ke sana sama Supermam ya. Oke, sekarang kita sudah berada di Jalan Tukat Batanghari. Kita akan lihat update-nya di Jalan Tukat Batanghari. Di sini juga ada kampus di Jalan Tukat Batanghari ini, Institut Desain Bali kalau nggak salah namanya. Di depan nanti teman-teman kita akan update situasinya. Institut Desain dan Bisnis Bali ya, ini teman-teman. Institut Desain dan Bisnis Bali, kampus untuk sekolah desain dan bisnis, mendesain untuk berbisnis. Nah, itu mungkin ya. Jadi seperti inilah update-nya. Di sini ada ramen halal. Cukup ramai, ramen halal. Dan dari Tukat Batanghari kita akan menuju ke Tukat Barito Barat. Kita akan lihat update-nya di sana. Jadi di sini juga di Kota Denpasar banyak sekali dibuka penyewaan meja biliar atau pool biliar table. Karena mungkin lagi FOMO teman-teman, selain padel, biliar juga. Duluan biliar sih ya, rame. Habis itu sekarang rame lagi orang pada berlomba membuat lapangan padel, yang merupakan FOMO-FOMOan bisnis properti sih sebenarnya. Kalau lapangan tenis sewa, lapangan padel itu bisa jadi 3, sewanya per jam 600.000. Jadi kalau secara properti bisa lebih menguntungkan sebenarnya teman-teman.
Takutnya nanti nasibnya bakalan sama kayak futsal ya Bu ya. Dulu futsal tuh pertama-pertama rame, habis itu sepi hilang kayak gitu. Oke, dari Jalan Dukat Batanghari kita akan menuju ke Jalan Dukat Barito Barat. Oke, kita sudah tiba di Jalan Dukat Barito Barat nih teman-teman. Jadi seperti inilah update-nya. Ada apa nih, Bandung Collection bukan saya? Taro-chan. Oh iya, yang gede. Ini ada Ricis Factory di sini, ada Ricis. Ini teman-teman, situasi update-nya, jalannya masih kurang bagus di sini. Mungkin karena sering banjir ya, kalau hujan tuh sering banjir. Nah, seperti inilah update-nya di Jalan Dukat Barito Barat, teman-teman. Jalannya retak-retak dan agak bergelombang. Ada distro, ada butik, ada resto juga, ada kuliner kaki lima, angkringan tuh, tempat biasa. Your Hungry Solution, ramai juga. Di depan ada Bandung Collection dan di sini sudah ada lampu traffic light untuk mengatur arus lalu lintas yang mana biasanya cukup crowded di sini teman-teman. Ini karena malam agak lumayan tidak terlalu ya, tapi kalau sore kayaknya crowded aja sih di sini kayaknya, jam-jam orang pulang kerja. Oke, itu KFC, itu ada Bandung Collection di depan. Jadi seperti inilah update-nya Jalan Dukat Barito Barat menuju ke Jalan Dukat Pakerisan teman-teman. Oke ya, ini kantor Kelurahan Panjer teman-teman, Jalan Dukat Pakerisan. Di sini ada berbagai macam kuliner dari harga paling murah sampai yang menengah. Di sini ada teman-teman. Jadi ini merupakan jalur yang cukup ramai karena banyak ada rumah-rumah kontrakan dan rumah-rumah kos di jalur Panjer ini teman-teman semuanya. Tuh. Jadi beginilah ya perkembangan Kota Denpasar dari masa ke masa teman-teman. Jadi pembangunan pasca COVID-19 itu sangat-sangat masif di Kota Denpasar. Seperti yang teman-teman bisa lihat, itu banyak sekali ada toko-toko, warung-warung Madura, banyak ada butik-butik juga, banyak ada resto-resto atau warung makan baru yang berkembang di beberapa jalur yang sudah kita lewati di kesempatan beberapa menit perjalanan kita untuk melihat Kota Denpasar update, khususnya di area Denpasar Selatan teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman semuanya mungkin yang ada request jalur mungkin umroh coba ke jalur Sidakarya lagi dibuat update-nya, atau mungkin di jalur daerah Pemogan ke selatan ke arah bypass, silahkan nanti teman-teman coret-coret di kolom komentar. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya menikmati suasana malam di daerah Panjer di Kota Denpasar di Kecamatan Denpasar Selatan teman-teman. Nah, kalau malam dia jam pulang kerja nih ya. Oke teman-teman, jadi setelah dari Jalan Dukat Pakerisan kita masuk di Jalan Watu Renggong Panjer menuju ke desanya Umbro di Desa Dapuri Kelot, nanti di depan di area Banjar Sanglah teman-teman. Oke, jadi inilah dia update-nya. Mungkin di next konten besok mudah-mudahan nggak ada halangan, kita akan sunsetan di Pantai Kuta, akan melihat situasi update-nya di Pantai Kuta atau mungkin di Pantai Kelan. Nanti kita lihat di sana. Sekalian kita mau ngambil beberapa footage foto pesawat yang sedang landing atau take off di airport Igusti Ngurah Rai teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu konten perjalanannya Umroh sama Supermam di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut lagi di next konten mungkin dalam beberapa hari ke depan setelah konten ini tayang. Kontennya akan tayang juga. Untuk konten Bali Update, masih di konten Bali Update, Umroh masih belum berani untuk belusukan ke jalur suasana pedesaan, padahal sudah ada beberapa jalur-jalur hidden gems baru yang Umroh sudah siapkan, tetapi karena keterbatasan masa pemulihan pasca operasi, jadi kita buat konten Bali Update saja dulu, yang dekat-dekat saja dulu teman-teman, di kesempatan pertengahan tahun 2026. Nah, ini lagi ayam gepreknya antri ya sayang. Ayam geprek Sultan di daerah Panjer Jalan Watu Renggong. Oke, jadi sekian dulu konten perjalanan kita. Di depan Umroh mau akhiri dulu karena mau ngambil tugas print-printannya Supermam untuk besok ada kegiatan. Dan kita akan lanjut di konten berikutnya. Jadi sebelum Umroh closing, Umroh mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga.
Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, TikTok, Facebook nya Om Bro @dk6060bro, dan jangan lupa untuk subscribe channel DK6060bro. Semoga channel ini biar bisa tetap untuk berkembang dan memberikan informasi update untuk teman-teman semuanya. Oke, kita ngambil tugas print-printan dulu sayangnya, sini ya. Dan Om Bro akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.